yang saya banggakan, saudaraku Bapak Al-Hajj Hercules. Ini saudara saya yang di Indramayu nih Pak. Itu Pak Her. Semoga para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, para pejabat, para pimpinan diberi kekuatan zahiran wa batinan dalam memajukan wilayahnya sehingga maju agamanya, maju ekonominya, maju pertaniannya, dan tidak terlepas keamanannya. Zahiran wa batinan, dijauhkan dari segala penyakit. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Memang yang namanya khol tidak ada istilah bosan. Yang namanya mauludan ya tidak ada istilah bosan. Seumpamanya ngekholi kiai atau habaib di mana saja, ya kemarin dibaca manakibnya itu, tahun ini pun ya kembali, tidak kurang tidak lebih, yaitu tahun depan pun yaitu sama. Maulud baginda Nabi, jumlah kitab maulud itu ada kitab semuanya 300 maulud. Cuma yang di Indonesia Syamsud Duror yang lebih tua berjanji, Syaraful Anam, Tiba, Azab, terus disusul baru-baru ini Maulud Habsyi lebih dikenal. Yang di dalam kitab Maulud dan Maulud, kalau melihat kalimahnya di dalam khol manakib ya terbatas. Tapi pengembangannya yang tidak ada batasan dalam segi maknawi, murad dan lain sebagainya, berkembang dengan baik. Maka dengan semakin diulang-ulangnya dalam manakib aulia, rasa ingin tahu lebih jauh pasti mulai tumbuh, insya Allah begitu. Dan ingin menyelusuri, ini kiai dari mana asal usulnya, kok disebut, padahal yang disebut bukan nama desanya, desa orang lain, tapi dimakamkan di tempat desa yang lain. Timbul cari wong Dermayu ki asale sing ngendi ki kita beli weru. Ayo diluru wae gak. Bokat bae ketemu sing ngendi asal usule. Yang beli weru je. Ono beli niku. Ya. Sing beli paham meneng bae wis gak. Lah inilah istimewanya di dalam kita mencatat, menulis tentang pentingnya manaqibul aulia, lebih-lebih maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang saya takutkan ke depan, bila sejarah-sejarah tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh habaib, tokoh-tokoh pendiri bangsa ini semakin menipis, semakin hilang, sehingga banyak yang melupakan. Maaf saja, banyak sudah yang hilang. Diponegoro singkat, Yai Mojo singkat, entah nanti tahun depan ke belakang lagi lebih singkat lagi atau tidak. Diponegoro 1825 selesai, 1830 selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini payah kalau sudah sejarah begitu, diprotolin dan yang lain-lain.
Maka dengan adanya hol itulah tadi untuk menguak lebih jauh tanggung jawab kita menyelamatkan sejarah sehingga bangsa ini, umat ini tidak melupakan sejarah. Itu yang penting. Dengan sejarah, contoh yang gampang saja. Kalau seorang anak selalu ingat perjuangannya orang tua dari nol, tidak usah yang muluk-muluk, dari rumah ngintil mertua sampai duwe omah dewek, omah gubuk, sampai jadi gedong, dari mencari sesuap nasi demi putra putrinya, secari kain untuk menutupi aurat putra putrinya, begitu banting tulangnya orang tua kita. Sejauh mana kita kenal orang tua dalam perjuangannya? Kita yang jadi anak terkadang makan enak, belum tentu ingat sama orang tua. Tapi orang tua di mana saja, dalam kenikmatan, dalam kesusahan, sampai dalam kesusahan, wis cukup ning kita baik aja ning anak putu kita. Itu doanya orang tua sampai sejauh itu. Jadi apa yang dirasakan oleh pribadinya, khawatir kalau ini nanti nurun ataupun jatuh kepada anak cucunya. Jawabnya apa tadi orang tua? Wis cukup, wis sudahlah, cukup untuk kita semua saja, asalkan tidak kepada anak turun kita. Itu begitulah orang tua kita. Di dalam prasmanan, di dalam segala sesuatu, menghadapi kenikmatan sama. Ya Allah, kita makan enak sendiri ya. Gila, mon bocah kita bisa menikmati makanan yang saya makan seperti di sini, kayak apa senangnya anak-anak kita. Loh, itulah selalu orang tua begitu. Bila anak tahu perjuangan orang tua, insya Allah paling tidak dia akan memperbaiki hidupnya. Bagaimana taatnya kepada orang tua, bagaimana menghargai jasa-jasa para orang tua. Semakin tambah tahun, semakin kelihatan susahnya orang tua. Umurnya tambah, gimana si bapak, umi, emak. Dan moga-moga paringi kekuatan, bisa nyenengkan anak putu dan sebagainya. Terus mengalir. Tapi bagi orang yang tidak mau mengetahui bagaimana sejarahnya orang tua, sifat masa bodoh yang muncul. Jangankan lagi dengan tetangga, dengan keluarga sendiri saja sifat masa bodoh mesti muncul. Karena apa? Tidak bisa menghargai jasa orang. Lah itulah. Bagaimana sejarah ini? Kalau umat dan bangsa ini sudah melupakan perjuangan-perjuangan, sulit untuk bisa menumbuhkan satu mahabbah, cinta kepada para ulama, kepada para aulia. Alhamdulillah muncul holnya Habib Fulan bin Fulan, Habib Fulan bin Fulan, Al Fulan. Tidak pernah lupakan, entah itu dari As-Saqaf sendiri, Al-Aidrus, dari Al-Atas, dari Segaf dan lain sebagainya. Muncul satu persatu, regenerasinya tidak akan melupakan sejarahnya. Lagi muncul lagi para ulama, para kiai sepuh, selalu kita angkat kembali sejarah-sejarah para beliau. Tujuannya apa? Supaya umat ini selalu mengingat perjuangan para beliau. Kita sudah mempunyai kontribusi apa? Sudah pernah mempunyai andil apa di dalam Islam ini? Ditarik lagi, kita sudah mempunyai kontribusi apa di dalam bangsa dan negara ini? Coba kita tanyakan kepada diri sendiri. Kalau kita mengingat dari perjuangan para sejarah-sejarah para pendahulu, kita tidak akan menjadi umat yang memalukan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kita jadi umat yang tidak akan memalukan para sahabat. Kita jadi umat yang tidak akan memalukan para guru-guru kita, habaib kita, para kiai-kiai kita. Selalu akan menjaga marwah apa yang telah dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya.